Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Pratiwi dengan NIM 2101166. Saya di sini bertindak sebagai moderator dari kelompok 5. Sebelumnya, marilah sama-sama kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains selaku dosen pengampu mata kuliah farmakologi dasar. Adapun judul yang akan kami jelaskan pada hari ini ialah proses pengembangan dan penilaian obat baru. Sebelum masuk kepada topik pembahasan, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama ada Aina Novalia, yang kedua ada saya sendiri Amanda Putri Pratiwi, yang ketiga ada Ayu Mayangsari, yang keempat ada Elizabeth Kartika LN, yang kelima ada Fajatul Jannah, yang keenam ada Iza Fadila, yang ketujuh ada Khafifatan Najmi, dan yang terakhir itu ada Rani Mulyani. Adapun sub pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok 5 pada hari ini, yang pertama itu ada drug discovery, yang kedua ada uji praklinik atau investigational new drug, dan jenis-jenis uji praklinik. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Kepada presentator selanjutnya, dipersilahkan. Selanjutnya yang pertama adalah drug discovery. Drug discovery jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti penemuan obat. Drug discovery atau penemuan obat adalah proses untuk menemukan kandidat obat baru. Penemuan obat adalah proses yang bertujuan untuk mengidentifikasi senyawa yang berguna secara terapeutik dalam menyembuhkan dan mengobati penyakit. Penemuan dan pengembangan obat terus-menerus dilakukan untuk terus menghasilkan produk-produk yang bermanfaat di dunia kesehatan. Tahapan yang dilakukan dalam penemuan obat dan pengembangan obat yaitu yang pertama, penseleksian target kerja obat yang dilanjutkan dengan penentuan senyawa, kemudian memprediksi kinerja senyawa berdasarkan struktur kimia atau in silico, lalu dilanjutkan dengan pengujian praklinis atau in vitro dan in vivo, dan uji klinis untuk melihat respon obat terhadap tubuh manusia. Jika tahapan pengujian telah dilalui, tahapan registrasi merupakan tahapan akhir untuk mendapatkan izin edar dari pihak yang berwenang demi memperkuat pernyataan keamanan obat. Selanjutnya, target identification. Target obat biasanya berupa sel, protein, gen, ataupun biofarmaseutik. Suatu target obat yang baik adalah target yang dapat menyeleksi beberapa kandidat molekul obat yang secara aktif dapat berinteraksi dengan target sehingga dapat digunakan sebagai obat yang efektif. Contohnya, yaitu target obat untuk sediaan inhalasi umumnya adalah sistem pernapasan. Oleh karena penelitian obat biasanya ditargetkan untuk satu daerah terapeutik yang khas, potensi relatif pada produk saingan dan bentuk sediaan untuk manusia bisa diketahui. Selanjutnya itu ada screening. Sintesis dan screening molekul merupakan tahap awal dari rangkaian penemuan suatu obat. Pada tahap ini, berbagai molekul atau senyawa yang berpotensi sebagai obat disintesis, dimodifikasi, atau bahkan direkayasa untuk mendapatkan senyawa atau molekul obat yang diinginkan. Screening dilakukan untuk mengidentifikasi senyawa yang akan bekerja di target yang akan diobati. Penentuan senyawa ini dapat dilakukan dengan melakukan sintesis ataupun isolasi dari senyawa yang dimaksud. Hasil dari prosedur screening ini disebut sebagai senyawa utama, yaitu merupakan kandidat utama untuk obat baru. Dengan mempelajari hubungan struktur obat dan aktivitasnya, maka pencarian zat baru lebih terarah dan memunculkan ilmu baru, yaitu kimia medisinal dan farmakologi molekuler. Selain itu, penelusuran literatur juga harus dilakukan untuk memberikan pengertian tentang mekanisme peruraian obat.
Yang kedua yaitu uji praklinik investigasional new drug atau IND. Uji praklinik merupakan persyaratan uji dari calon obat. Dari uji ini kita dapat diperoleh informasi tentang efisien atau efek farmakologi, profil farmakokinetik, dan toksisitas calon obat. Nah, pada mulanya, yang dilakukan pada uji praklinik adalah pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolasi atau organ terisolasi. Selanjutnya, harus diuji pada hewan utuh. Hewan yang baku digunakan adalah galur tertentu dari mencit, tikus, kelinci, marmut, hamster, atau beberapa uji menggunakan primata. Hewan-hewan ini sangat berjasa bagi perkembangan obat karena hanya dengan menggunakan hewan utuh dapat diketahui apakah obat menimbulkan efek toksik pada dosis pengobatan atau tidak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uji praklinik. Jenis-jenis uji praklinik terbagi menjadi 3. Yang pertama uji farmasetika, yang kedua uji farmakologi, dan yang ketiga uji toksikologi. Yang pertama yaitu uji farmasetika, di mana uji farmasetika ini digunakan untuk mengetahui stabilitas zat aktif, stabilitas fisik dan sediaan, serta stabilitas kimia zat aktif, dan persyaratan farmasetik dan juga sifat dari suatu zat tambahan. Yang kedua yaitu uji farmakologi, di mana digunakan untuk mengetahui efek yang diinginkan ataupun efek yang tidak diinginkan atau side effect, serta mekanisme kerjanya. Dan yang ketiga yaitu uji toksikologi yang digunakan untuk pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolasi atau in vitro. Selanjutnya pengujian praklinis yang dilakukan pada hewan utuh atau in vivo. Baik, selanjutnya adalah uji toksisitas. Uji toksisitas terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama uji toksisitas in vitro dan yang kedua uji toksisitas in vivo. Yang pertama, uji toksisitas in vitro adalah suatu uji untuk menentukan tingkat ketoksikan suatu bahan yang diuji menggunakan media biakan bahan biologi tertentu yang merupakan subjek dari pengujian. Adapun informasi yang diperoleh dari hasil uji toksisitas in vitro adalah mengetahui besarnya konsentrasi bahan uji yang dapat membunuh 50% atau lethal concentration 50% atau yang disingkat dengan LC50 dari bahan biologi yang dikultur atau dibenihkan. Di samping itu juga dapat menentukan aktivitas suatu bahan uji dalam menghambat atau membunuh penyebab penyakit secara in vitro. Pada pengujian secara in vitro dilakukan untuk menentukan khasiat obat. Pada pengujian in vitro, kita dapat memprediksi afinitas dan selektivitas dari zat yang dimaksudkan untuk bekerja dengan reseptor target. Dapat juga terlihat mekanisme aksi dari senyawa tersebut. Yang kedua ada uji toksisitas in vivo. Uji toksisitas in vivo adalah suatu uji toksisitas yang dilakukan pada hewan coba dengan tujuan untuk menentukan tingkat ketoksikan suatu zat atau bahan terhadap perubahan fungsi fisiologis maupun perubahan yang bersifat patologis pada organ vital dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan tujuan utama dari eksperimen in vivo ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan tentang sistem biologis yang dapat dilihat dari perilaku hewan uji. Uji toksisitas juga dapat terlihat pada saat pengujian menggunakan hewan uji untuk melihat adanya gambaran reaksi biokimia, fisiologik, dan patologik pada manusia terhadap suatu sediaan uji. Berdasarkan lama waktu terjadinya efek toksik, maka uji toksisitas umum dapat dibagi atas 3 bagian. Yang pertama ada uji toksisitas akut, uji toksisitas subkronik, dan uji toksisitas kronis. Sedangkan untuk uji toksisitas khusus meliputi yang pertama ada uji teratogenik, selanjutnya ada uji karsinogenik, dan uji mutagenik. Selanjutnya ada izin edar obat baru. Obat yang akan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar. Setelah melakukan serangkaian pengujian, penemuan, dan pengembangan obat, selanjutnya dilakukan registrasi demi mendukung keamanan obat yang akan dikembangkan dengan mendapat nomor registrasi, sehingga keamanan konsumen itu lebih terjaga. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Pasal 106 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar.
penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan. Pengembangan obat tidak terbatas pada pembuatan produk dengan zat baru, tetapi dapat juga dengan memodifikasi bentuk sediaan yang sudah ada atau meneliti indikasi baru sebagai tambahan dari indikasi yang sudah ada. Baik bentuk sediaan baru maupun tambahan indikasi atau perubahan dosis dalam sediaan harus didaftarkan ke Badan POM dan dinilai oleh Komisi Nasional Penelitian Obat Jadi. Baiklah, itu saja yang dapat dijelaskan oleh kelompok 5. Ada salah dan khilaf dari penyampaian kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili teman-teman sekalian mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.